Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofyan Hadi di channel YouTube Ahmad Sofyan Hadi. Dan teman-teman semua, pada kali ini saya ingin membahas tentang lunas hutang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, Pak Sofyan, bagaimana sih cara saya mengafirmasikan uang agar dapat di... Ada yang bilang sore hari, ada yang bilang bulan depan, ada yang bilang minggu ini, ada yang bilang besok Pak Sofyan besok, katanya ya. Kenapa? Karena ada tagihan kayak gitu kan. Nah, jadi bagaimana kemudian agar ini bisa dapat uang kemudian bisa melunasinya. Nah, teman-teman semua, Anda yang kemudian pernah mengalami tanda kutip terlilit hutang, tonton sampai habis. Pastikan Anda memahami seluruh materi ini. Teman-teman semua, ketika seseorang berpikir bagaimana caranya melunasi hutang, sebenarnya tidak sadar dia ketakutan hutangnya tidak terlunasi. Apa sih arti bahwa hutang tidak terlunasi? Artinya bahwa dia berimajinasi, kantongnya kosong, dompetnya kosong, rekeningnya kosong. Padahal dia sangat ingin hutangnya lunas. Hutang lunas itu artinya ada uang. Jadi dia berpikir, dia menginginkan uang, tapi kemudian di satu sisi mengimajinasikan uangnya kosong. Ini lucu teman-teman semua, inilah kontradiktif. Di satu sisi dia pengen duit, tapi di sisi lain membayangkan uangnya kosong, nggak ada uang. Kayak gitu. Nah, seringkali bayangan atau imajinasi tidak ada uang begitu kuat, begitu mencengkeram. Begitu mencengkeram gitu kan. Jadi sebenarnya yang bikin dia nggak punya uang di hari tertentu itu adalah karena dia mengimajinasikan kekosongan rekening. Itu masalahnya teman-teman semua. Padahal Allah sesuai prasangka hambanya. Pak Sofyan, kalau emang benar Allah sesuai prasangka hambanya tuh saya pengen pengen ada duit, emang ada jaminan ada duit gitu kan. Nah, teman-teman semua, sekali lagi, prasangka Allah sejalan dengan apa yang kita tegaskan atau kita afirmasikan. Afirmasi itu betul melalui ucapan, Anda sekedar mengatakan, saya menghasilkan income atau menghasilkan uang sekian, saya mendapatkan uang sekian, tapi juga yang dimaksud penegasan juga termasuk apa yang paling sering Anda pikirkan. Anda memikirkan uang itu datang, kemudian perasaan Anda bahagia dengan wow, nyaman sekali ketika uang itu datang, ketika saya menerima uang, bahagia, tenang, damai kayak gitu kan. Nah, situasinya adalah terbalik. Ucapan mengatakan saya pengen uang, tapi kemudian pikiran tuh diliputi rasa takut, imajinasi, kegagalan, lalu hatinya itu begitu kalut, begitu takut gitu ya, cemas, ya artinya ini nggak selaras gitu loh. Nah, caranya gimana? Sebelum Anda mengafirmasikan ingin mendapatkan uang, Anda mesti melepas ketakutan-ketakutan atau imajinasi-imajinasi atau afirmasi-afirmasi di mana Anda mengalami kekosongan uang, kekosongan rekening, atau kekosongan dompet. Biasanya imajinasi kosong dompet itu misalkan ada yang nagih, kemudian Anda nggak punya uang, Anda dihina-hina gitu kan, bisa jadi seperti itu. Atau misalkan pada saat deadline-nya Anda nggak bisa bayar, kemudian Anda dipermalukan atau merasa malu sendiri, misal seperti itu imajinasi-imajinasi yang justru mesti kita hapus. Dengan kata lain teman-teman semua, ketika kita ingin mengafirmasikan dapat uang, maka kita harus melepas afirmasi uang kosong dulu. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita menggunakan istighfar. Nah, ini teman-teman semua ya, istighfar bisa menghapus dosa, betul. Tetapi kemudian dalam konteks terapi ini, teman-teman semua, pengalaman saya, istighfar menghapus imajinasi negatif secara efektif. Wah, ini luar biasa ya istighfar ya. Nah, jadi bayangkan ketakutannya. Jadi ketika misalkan Anda takut, bagaimana kalau seandainya dia nagih, aku nggak ada duit, bayangkan. Bayangkan saja. Oke, bayangkan setelah itu istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bayangkan dengan detail, dengan detail teman-teman semua ya. Tapi kemudian bisa juga Anda kemudian mengucapkan kata-kata kepasrahan. Nah, saya akan bantu Anda dengan ini ya. Anda bisa ngelihat di layar dengan kata-kata kepasrahan. Jadi bayangkan, oke, bayangkan apa yang ditakutkan. Nah, bayangkan apa yang ditakutkan. Ditakutkan atau dicemaskan atau hal buruk yang mungkin terjadi. Oke. Hal buruk yang
Mungkin terjadi, mungkin karena sebenarnya belum terjadi juga, mungkin terjadi. Jadi ketika Anda mengimajinasikan hal negatif, itu nggak usah dilawan, nggak usah misalkan ngebayangin bagaimana kalau si debt collector-nya datang, nggak usah, terima aja apa adanya. Oke, debt collector itu datang dengan beberapa orang, dengan sangat arogan, dengan penghinaan apapun itu, bayangkan. Kemudian teman-teman semua, ketika Anda berhasil membayangkan, sebenarnya Anda sudah melakukan satu hal yang benar dalam proses ini, yaitu proses menarik uang. Jadi bayangkan apa yang ditakutkan, dinyimasan, atau hal buruk yang mungkin terjadi. Selanjutnya ngapain? Ini ke bawah-bawah si kursor. Tarik sini. Oke, baik. Yang kedua, teman-teman semua, setelah Anda berhasil membayangkan dengan sangat detail, otomatis Anda merasa semakin cemas dong. Itu bagus. Itu bagus. Merasa semakin takut dong. Itu bagus. Bahkan kalau bisa si cemas itu ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena kita akan menggunakan kata-kata kedua. Ya Allah, saya terima takdir saya. Saya terima bila harus dipermalukan, dihina, dicemooh, atau dibuka aib saya di depan orang. Oke. Pak, saya nggak mau, itu nggak mau terjadi, Pak. Ingat, poinnya adalah Anda menyerahkan kepada Allah, teman-teman semua, bahwa Anda tidak bisa mengendalikan masa depan. Baik Anda takut, maupun Anda percaya diri, Anda berani, apapun itu, Anda tidak bisa mengendalikan masa depan. Itu fakta. Yang bisa mengendalikan masa depan hanya Tuhan, Allah. Jadi gimana? Serahkan kepada Allah. Seandainya apa yang kita takutkan terjadi, ya Tuhan, ya Allah, saya ikhlas. Saya terima. Maka ya Allah, saya terima takdir saya. Saya terima bila harus dipermalukan, bila harus dihina, bila harus dicemooh, atau dibuka aib saya di depan orang. Saya terima, ya Allah. Saya terima. Jadi, terima dulu teman-teman semua. Kemudian, saya ikhlas, ya Allah, dengan segala ketentuan-Mu. Oke? Saya ikhlas, ya Allah, dengan segala ketentuan-Mu, dan saya pasrahkan kedamaian hidup saya, kedamaian hati saya, solusi hutang saya kepadamu. Oke, jadi kita pasrahkan teman-teman semua. Tapi bagaimana kalau terjadinya Allah ngasih ini, Allah ngasih itu? Perhatikan, Anda sudah membayangkan apa yang belum terjadi lagi. Ini sebenarnya kuasa Anda atau kuasa Allah? Oke, faktanya Anda nggak bisa ngontrol. Nggak bisa ngontrol teman-teman semua. Bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau itu terjadi? Bila Allah menghendaki, Anda mau apa? Itu sebenarnya pertanyaan saya ke diri sendiri. Ketika saya di situasi yang sangat terjepit. Ya katakanlah nih, hutang belum bayar-bayar gitu ya, para penagih udah sangat arogan. Akhirnya, ya Allah, kalau memang saya harus dipermalukan, permalukanlah saya. Bila memang saya harus merasa terhina, ya terhinalah saya. Oke. Bahkan teman-teman semua, salah satu cara kemudian untuk mensugesti bahwa saya ikhlas, saya pasrah, itu adalah, nah ini teman-teman semua, saya tuh baca ini, A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah yang memasukkan siang ke dalam malam, Allah yang memasukkan malam ke dalam siang. Allah mematikan yang hidup, Allah menghidupkan yang mati. Artinya apa? Allah Maha Kuasa. Terus saya bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa, teman-teman semua. Saya bukan apa-apa, termasuk Anda. Anda bisa apa? Bahkan, mohon maaf, sekiranya nafas kita diambil saat ini juga, setelah Anda nonton, astagfirullah, na'udzubillah min dzalik, kita bisa apa gitu loh? Kita bisa apa? Nggak bisa, teman-teman semua. Jadi poinnya adalah pasrahkan kepada Allah. Nah, di poin ini teman-teman semua baca ayat-ayat peneguhan. Nah, ayat-ayat peneguhan atau ayat-ayat yang menguatkan atau yang semakin membuat Anda percaya Allah Maha Kuasa. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya Anda istighfar.
astagfirullah, istighfar, sampai lega, benar-benar lega. Jadi jangan lega, agak legaan sih Pak, enggak, mesti sampai lega banget. Belum lega gimana? Terus aja. Pak, sampai kapan Pak? Ini kok masih cemas? Terus Pak, terusin, lanjutin. Meskipun sampai mati itu jauh lebih baik, saudara-saudara, walaupun faktanya enggak akan. Kenapa kok saya bilang enggak akan? Karena ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekati kita. Saat Allah mendekati kita, aman hidup kita. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman semua, yang perlu Anda jaga itu adalah imajinasi, dan imajinasi hanya akan terjaga ketika hati kita merasa nyaman, merasa tenang. Ketika Anda tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, maka Anda akan bertanya-tanya, kenapa aku tidak tenang? Akhirnya pikirannya jadi negatif. Jadi betul kata Nabi, ada segumpal daging yang kalau seandainya dia baik, baiklah semuanya. Daging itu adalah kolbu. Nah, kolbu, saya sih menerjemahkannya jantung. Jantung itu benar-benar merekam apa perasaan kita. Kalau jantungnya baik, kalau misalkan kita cemas, duk 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 gitu kan. Kalau kita tenang, duk, duk, iramanya lebih tetap kayak gitu ya. Nah, istighfar sampai lega, kemudian Anda lanjutkan dengan lanjut solawat. Lanjut dengan solawat. Nah, teman-teman semua, pada saat Anda baca istighfar atau baca solawat, itu bacanya dengan benar-benar suasana yang sangat damai. Jadi nggak usah astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nggak usah cepat-cepat gitu loh. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi pikiran tetap membayangkan apa? Membayangkan imajinasi negatif tadi. Jadi pikiran fokus kepada kejadian-kejadian negatif yang seandainya itu Anda takutkan, Anda takut itu terjadi, dan itulah kemudian yang Anda ucapkan berulang-ulang istighfar atau sholawat tadi sampai lega. Nah, kalau seandainya Pak, saya agamanya bukan Islam Pak, tapi saya butuh juga Pak. Oke, Anda cukup sampai kemudian bayangkan imajinasi negatif itu, setelah itu Anda baca ayat-ayat penguatan dalam kitab suci Anda, atau Anda pakai yang kelima nih. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Pak, maunya ke siapa? Jangan dianalisa. Oke, jangan dianalisa. Anda bayangkan kejadian negatif yang Anda takutkan itu, Anda ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Dengan lirih. Setelah itu, Anda ulangi lagi sampai Anda merasa lega. Pada saat Anda sudah merasa lega, maka teman-teman semua, Anda masih tetap membayangkan apa yang Anda takutkan, tapi otomatis ketakutannya akan hilang. Artinya apa? Pikiran Anda itu sudah mulai tidak terlalu memikirkan tentang apa yang Anda takutkan tadi. Artinya apa? Pikiran Anda sudah mulai netral nih, sudah mulai netral. Nah, pada saat pikiran netral itulah kita masukkan sugesti positif, teman-teman semua. Jadi selanjutnya apa? Bayangkan, nah ini udah masuk ke input program, teman-teman semua. Bayangkan hal yang menyenangkan. Oke, hal yang menyenangkan. Apa hal menyenangkan itu? Misal, Anda membayangkan memegang uang sejumlah yang memang Anda perlukan. Saran saya sih dilebihkan. Jadi ketika misalkan Anda butuh katakanlah 3 juta, ya Anda bayangkannya 5 juta gitu ya. Kenapa? Biar ada surplus buat Anda gitu. Jadi jangan sampai, Pak saya butuh uang 3 juta Pak, tolong. Begitu uang itu 3 juta ada, Anda bayarin semuanya habis. Ya Pak, buat saya mana gitu kan. Jadi mumpung ini pikiran lagi netral, bisa diinput dengan data apapun, jadi bayangkan kelebihannya secukupnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua, bayangkan hal menyenangkan terjadi, bisa jadi misalkan Anda membayangkan si penagihnya itu sedang memegang uang dan Anda tahu itu uang itu dari Anda dan dia mengucapkan terima kasih. Misal ya, terima kasih akhirnya sudah dibayar. Atau Anda membayangkan diri sendiri bahkan sedang memegang uang itu, atau Anda melihat rekening di dalam rekening Anda ketika Anda misalkan cek ke ATM ada layar gitu ya, dan Anda ngelihat jumlahnya sekian, itu bayangkan teman-teman semua. Pada saat Anda membayangkan itu, ucapkan. Nah, ucapkan alhamdulillah ya Allah. Oke, atas kiriman, nah uang senilai titik-titik. Oke. Senilai titik-titik dengan mudah dan menyenangkan. Jadi bayangkan lagi, alhamdulillah ya Allah atas kiriman uang senilai sekian juta dengan mudah dan menyenangkan. Alhamdulillah ya Allah. Lama-lama Anda cukup mengucapkan alhamdulillah. 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 Sebenarnya ini bisa pakai kata-kata pujian lain.
puji Tuhan, atau apapun sesuai agama Anda kalau Anda bukan Islam ya. Tapi kalau misalkan Anda Islam, Anda bisa gunakan zikir-zikir yang lain sebenarnya tidak mesti hamdalah. Misal, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau saya teman-teman semua, saya tuh baca ayat kursi. Baca ayat kursi saya. Kenapa? Karena menurut saya ayat kursi itu benar-benar menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi ketika saya punya hajat, punya keinginan, saya kaitkan sambil ngebayangin hajat saya atau keinginan saya, kemudian sambil mengucapkan itu, seolah saya mengatakan, ya elah itu mas cetek, bentar lagi juga beres, gitu loh. Karena saya langsung mengaitkan kepada Allah. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua, selanjutnya ngapain? Nah, ini yang penting teman-teman semua ya. Yang penting adalah, nah nomor 8, bersyukur. Nah ini teman-teman semua, Anda bersyukur. Bersyukur tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa mendapatkan video hebat ini dari Pak Ahmad Sofyan Hadi. Misal, Alhamdulillah ya Allah, dengan wasilah video ini saya mendapatkan ilmumu. Ingat ya, ini ilmu bukan ilmu saya ya, ini ilmu Allah. Jangan pernah bilang ini ilmu saya. Nah, bersyukur ini teman-teman semua akan mengubah state kita dari merasa kekurangan menjadi merasa berlimpah. Dan ketika kita berhasil mengundang rasa berlimpah, maka akan datang keberlimpahan. Kemudian, Pak Sofyan, apakah ada jaminan bahwa ini akan berhasil? Mungkin ada di antara Anda yang bertanya seperti itu. Kejadian yang pernah kami alami teman-teman semua, ada beberapa ya. Misal, ternyata si penagihnya membatalkan membatalkan tagihannya saat itu, tapi kemudian menangguhkan. Dia bilang, nanti bayar aja deh bulan depan, kapan-kapan kamu ada. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kemudian ada uang sedikit, jadi di antara sekian jumlah yang kita butuhkan itu ternyata adanya sedikit, tapi itu cukup untuk dia mengatakan, oke baik, kita sepakat ya ditunda ya, nggak usah dilunasin semua, misalkan. Tapi endingnya apa? Enak gitu loh, enak. Walaupun juga ada juga yang kemudian membayar dengan lunas gitu loh. Ada juga yang kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba dapat uang gede jebret gitu kan, di luar prasangka kita lah, di luar perkiraan kita. Nah, apa yang mesti kita jaga dari proses ini? Yang perlu dijaga adalah kedekatan dengan Allah, teman-teman semua. Seberapa Anda percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Itu aja, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi prasangka itu bukan melulu prasangka aku kaya, aku berlimpah, bukan prasangka itu, tapi Anda memprasangkakan kira-kira Allah sanggup nggak menyelesaikan masalah saya. Allah juga akan bergerak di situ, teman-teman semua. Ketika Anda memprasangkakan, jangan-jangan Allah nggak sanggup, kayaknya Allah menghukum saya deh. Itu juga benar. Itu yang akan dialami. Makanya benar-benar kalau saya itu, Allah mencintai saya, Allah menjaga saya. Itu penting banget. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk ke step itu, ke perasaan bahwa Allah menjaga saya? Nah, ini karena kenalan, karena interaksi. Jadi, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Niatnya buat apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk lunas hutang, bukan untuk hajat terpenuhi, bukan. Karena kalau misalkan niatnya untuk lunas hutang, setelah hutangnya lunas, udah nggak deket lagi. Gitu kan. Biasanya sih seperti itu. Nah, makanya saya pengen dekat sama Allah niatnya. Dan itu pun yang saya ajarkan ke teman-teman saya, niatnya dekat sama Allah. Kalau udah dekat dengan Allah, urusan kita beres. Kayak gitu ya. Nah, jadi intensitas ibadahnya diperbanyak. Anda pengen baca apa? Pengen misalkan baca Al-Quran yang tadinya 1 juz per hari, Anda tambahin. Yang tadinya sholat sunnahnya sekian rakaat, Anda tambahin. Sekali lagi, niatnya pengen dekat sama Allah. Termasuk dekat sama Allah juga ya Anda banyak istighfar gitu ya, karena mungkin ada batas antara kita dengan Allah. Jadi istighfar itu minta ampun sama Allah itu untuk menghapus jarak, mempersempit jarak. Karena kata Allah, ketika seseorang mohon ampun kepadaku, maka Allah juga akan mengampuni, kayak gitu ya. Allah mencintai orang yang kembali kepadanya, kurang lebih seperti itu. Jadi bahagianya Allah itu lebih bahagia dari seseorang yang tersesat di gurun pasir dan kemudian untanya lepas, hilang. Nah, lalu untanya ternyata sekonyong-konyong balik lagi, dia bilang dengan sangat antusias, dengan sangat bahagia, dia kaget ngelihat untanya datang. Nah, Allah tuh lebih bahagia daripada orang itu, katanya, ketika ada seseorang yang kembali kepadanya. Artinya ketika seseorang berdosa lalu taubat kepada Allah, Allah sangat senang sekali. Jadi itu luar biasa, kita mendekatkannya di antaranya dengan taubat. Nah, jadi teman-teman semua, itu yang perlu dijaga. Kayak gitu ya. Akhirnya teman-teman semua, ini yang saya lakukan ketika dulu, dan ini juga yang saya lakukan untuk menarik keberlimpahan.